1. Akan dibangkitkan Nabi bagi umat Israel. Masakan, orang Arab. 2. Nabi itu dari tengah-tengah umat Israel. Masakan, orang Arab. 3. Nabi itu dari antara saudara-saudara umat Israel, seperti Musa. Masakan, orang Arab. Anti Murtad Channel, mengungkap kebenaran, iman Kristen. Ditonton videonya sampai tuntas, disimak baik-baik dan dipahami, baru komen. Subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini, semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Dalam video kali ini, saya menghancurkan tim Eza Rafleza. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video sanggahan dari Louis ya, mengenai nubuatan dalam kitab Ulangan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Mari kita lihat Ulangan 34 ayat 10-12 yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11, dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, ketika melihat konteks ayat-ayat tersebut, kata Louis, saya kalau bikin clue itu harus lengkap. Sekarang gini, kenapa saya tidak memasukkan clue ayat 11 dan 12? Oke, saya borong semua ya. Yang pertama, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yang ketiga, tidak bermukjizat di tanah Mesir dan semua pegawainya. Yang keempat, tidak melakukan kedahsyatan besar di depan Israel. Dan kandidat saya adalah Muhammad. Biar efektif untuk menjawabnya, saya akan singkat. Nah, yang pertama, apakah Muhammad berhadapan muka dengan YHWH? Iya. Coba kau simak konten tentang YHWH di channel ini. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad adalah orang Israel? Oh, tentu tidak. Jika Nabi Muhammad adalah orang Israel, tentu tidak akan saya masukkan kandidat. Jadi nubuatan masih masuk. Yang ketiga, apakah Nabi Muhammad bermukjizat di tanah Mesir? Ya enggak lah, dia kan tidak di Mesir. Yang keempat, apakah melakukan kedahsyatan di depan Israel? Tentu tidak, beliau kan tidak tinggal di Israel. Nah, jadi tolong cermati kitabmu dengan seksama. Sebetulnya jika diringkas dalam satu kalimat, nubuat itu begini loh. Harus berhadapan muka dengan YHWH, tidak dari Israel, serta tidak melakukan mukjizat di Mesir dan Israel. Coba pertajam lagi penglihatanmu pada ayat tersebut. Kata tidak ada
dimulai di awal penolakan yang bangkit dari Israel, dan term tidak ada ini akan diseret ke soal mukjizat dan kedahsyatan di depan Israel. Karena ini kalimat bersambung. Dan ini siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, Yesus. Pada syarat harus di luar Israel saja sudah tumbang. Baru saja kita lihat tim Eza Rafleza mempertontonkan kekonyolannya. Bagaimana tidak? Mereka membahas nubuat Nabi yang akan dibangkitkan Tuhan bagi umat Israel, yang dari kitab Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Namun yang mereka kupas habis-habisan adalah Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Tim Eza Rafleza yang dipimpin Imron ini pasti putus asa, setelah sulit untuk membuktikan yang dinubuatkan di Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 itu adalah orang Arab, maka mereka menyeret ayat lain Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Padahal sejatinya Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 adalah merupakan memorial achievement bagi Musa, yang baru saja meninggal dunia dan sama sekali tidak ada kait-mengait dengan nubuat seorang nabi. Saya yakin, apabila tim Eza Rafleza ini membaca baik-baik satu perikop dan cukup cerdas untuk memahaminya, pasti tidak akan mempermalukan dirinya dengan ulasan-ulasan bodoh yang membuatnya bisa jadi tertawaan. Sementara Eza Rafleza, sang corong, menyuarakannya dengan percaya diri karena ketidakpahamannya. Sebenarnya saya sudah tidak ingin bahas konten ini, karena sudah saya buat video yang gamblang dan mudah dicerna mengenai komplain tim Eza yang ngawur dan ngeyel. Kenapa saya katakan tim Eza? Karena saya tahu pasti, bahwa Eza hanya corong. Dia hanya bagian ngomong doang, ilmunya tidak ada, karena itu tidak mungkin dia berani maju berdebat dengan siapapun. Namun, karena saya lihat tim Eza ini masih ngotot dan berupaya kesana kemari untuk meneguhkan bahwa Ulangan 18 ayat 15, ayat 18 adalah nubuat untuk Muhammad, maka saya buat video ini. Analogi saya begini, dalam hal perhitungan sederhana 1 ditambah 2 sama dengan 3, tim Eza menghitungnya pakai rumus Pitagoras, kemudian dihitung lagi dengan ilmu ukur segitiga, dirasa belum cukup dihitung lagi pakai ilmu ukur analitika. Kesimpulannya, tim Eza ingin meneguhkan bahwa nubuat itu untuk Muhammad. Kita simak ayatnya. Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat itu adalah kata-kata Musa kepada segenap umat Israel, sekali lagi kepada umat Israel. Ada 3 clue yang merupakan kerangka kalimat itu, yang akan menjadi pijakan kita. 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. 2. Dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. 3. Akan dibangkitkan bagimu. Jelas sekali dari 3 clue itu, kita akan bertolak untuk membedah jati diri sang nabi. 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, yang bermakna dari tengah-tengah umat Israel, karena saat itu Musa berbicara kepada segenap umat Israel, jadi nabi itu dari tengah-tengah umat Israel, pasti nabi itu orang Israel. 2. Dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Perhatikan, Musa sedang berbicara kepada umat Israel, jadi dari antara saudara-saudara umat Israel, ditegaskan lagi oleh Musa, sama seperti dia, yaitu orang Israel, jadi nabi itu, orang Israel. 3. Akan dibangkitkan bagimu, akan dibangkitkan bagi umat Israel. Jadi jelas di sini nabi itu dibangkitkan bagi umat Israel. Karena itu pastilah nabi itu orang Israel, tertulis dengan sangat jelas ayatnya, tidak perlu ditafsirkan lagi.
Dari bahasan tadi, jelas tidak mungkin nabi itu dari luar Israel. Kita tidak perlu keluar dari ayat itu, yang sudah menerangkan dengan sangat jelas nabi yang akan dibangkitkan bagi umat Israel. Jadi, menurut Ulangan 18 ayat 15, nabi itu orang Israel, dari garis keturunan Israel. Dari luar itu gugur, tidak ada nabi dari luar Israel. Muhammad dari Arab dan rekannya dari Amerika, Joseph Smith, gugur tragis. Kalau begitu siapakah mereka? Tentunya hanyalah pimpinan keagamaan bagi umatnya. Tetapi nabi, no. Nah, terus bagaimana dengan testimoni tim Eza Rafleza bahwa nabi itu harus dari luar Israel? Terus, apa dasarnya? Dasarnya adalah kebodohan. Jelas sekali, di sini tim Eza sudah gagal menangkap makna hurufiah yang jelas terbaca pada ayat ini. Inilah akibat dari berupaya keras menubuatkan nabinya, berdasarkan ayat Alkitab. Konklusinya, Satu, akan dibangkitkan nabi bagi umat Israel. Masakan, orang Arab. 2. Nabi itu dari tengah-tengah umat Israel. Masakan, orang Arab. 3. Nabi itu dari antara saudara-saudara umat Israel, seperti Musa. Masakan, orang Arab. Masih penasaran? Mari kita simak ayat yang ke-18. Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. ayat ini pun menerangkan dengan sangat jelas bahwa nabi yang dibangkitkan bagi Israel adalah orang Israel. Apa dasarnya? Nabi itu dibangkitkan bagi umat Israel, dari antara saudara-saudara umat Israel, seperti Musa. Tim Eza Rafleza, yang merasa brilian dengan menyeret kata-kata, sama seperti Musa, yang sebenarnya, meneguhkan bahwa Nabi itu orang Israel, tidak lebih. Karena, kalimat itu disematkan setelah kalimat, dari antara saudara-saudaramu, jadi jelas sekali untuk meneguhkan, bahwa Nabi itu orang Israel. Simple. Jadi bagaimana? Setuju apabila saya katakan tim Eza Rafleza menyelesaikan perhitungan sederhana 1 tambah 2 sama dengan 3, dengan rumus Pitagoras, sehingga sudah payah-payah hasilnya salah semua, dan itu yang terjadi dari seluruh akrobat tim Eza yang disuarakan dengan lantang oleh Eza Rafleza. Jelas sekali, yang diborong Eza Rafleza, salah semua, dan gagal total, konyol sekali tim ini. Error parah. Error parah. Tidak perlu menyeret ulangan 34 ayat 10-12 dan main cocokologi yang buntutnya tim Eza Rafleza pusing sendiri, sehingga final resultnya aneh. Akhirnya yang diborong oleh tim Eza Rafleza adalah kebodohan. Kebodohannya sendiri. Oke, bagaimana? Apakah tim Eza Rafleza yang bodoh, ataukah saya yang pintar? Yang menonton video ini pasti bisa menyimpulkannya, tidak menghakimi tapi fakta. Sekian bahasan kita kali ini. Semoga memberkati. Closing statement. Tim Eza Rafleza ngawur.
Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi berkat dan menguatkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Anti Murtad Channel mengungkap kebenaran iman Kristen.